Oke, berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya dalam segala aktivitas kita. Baik teman-teman yang sama seprofesi dengan saya yang sebagai pedagang daging ataupun ulang-baling, atau juga sering disebut juga dengan roti goreng ya. Jadi sebutan-sebutannya itu kan beda-beda di setiap daerah ya. Nah, jadi teman-teman ya, dalam kesempatan kali ini saya hanya menyapa teman-teman semua dan berbagi cerita ya, bagaimana kondisi saat ini ketika sedang kita mengawali usaha ataupun merintis ya di saat-saat seperti sekarang. Jadi banyak alkisah ya teman-teman, karena merintis usaha di zaman sekarang, di saat-saat sekarang itu tidaklah mudah. Apalagi saya di sini ya hanya baru hitungan jari ya, artinya baru 2 bulan lebih. Jadi memang proses yang sangat melelahkan, proses yang sangat menjenuhkan seperti itu, karena dengan rutinitas kita yang seperti ini hanya begitu-begitu saja dan kenaikan itu tidak signifikan. Tapi kita masih tetap bersyukur, kita masih diberikan suatu rezeki yang ya walaupun tidak bisa membuat kita itu wah, tetapi setidaknya kita lancar dalam kebutuhan kita ya, terutama seperti itu. Kemudian kita diberi satu pekerjaan yang pekerjaan itu adalah milik kita sendiri. Mungkin bagi teman-teman semua yang baru merintis usaha sama seperti saya, itu mungkin saat-saatnya sekarang itu untuk menguji kesabaran, menguji mental ya, bagaimana caranya untuk kita bertahan di saat usaha-usaha yang sedang berat-beratnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah usaha sudah mapan, yang sudah lama gitu kan, jadi sekarang juga mungkin bisa menggambarkan ya bagaimana sulitnya mempertahankan ya seperti itu, mempertahankan usaha ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang terutama di pulau-pulau Jawa yang membuat adonan banyak, itu tidak terjadi masalah apapun ya, walaupun kita tidak tahu. Tapi saya merasakan juga bahwa saya masih berkomunikasi dengan usaha kita yang ada di Kalimantan pun ternyata mengalami suatu hal yang ya tidak seperti yang kita inginkan. Artinya ada penurunan walaupun itu tidak signifikan, tetapi di sana juga masih stabil. Karena stabilnya memang daya beli sekarang itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman ya, saat merintis usaha sekarang itu saya juga kan bukan hanya mengamati tentang bagaimana usaha kita sendiri, tetapi kita bertanya juga kepada lingkungan kita, terutama pedagang-pedagang kaki lima seperti kita, bagaimana prospek ya ataupun bagaimana kendalanya ketika kita usaha saat ini. Yang pasti memang di tahun-tahun ini ya teman-teman, semua usaha di sektor kuliner terutama ya, ini khusus daerah sini ya, tidak tahu kalau di daerah-daerah teman-teman semua yang banyak mungkin yang di pulau-pulau Jawa kan seperti itu. Bagi kami yang di luar Jawa ya seperti itu, mengalami hal yang dikatakan kurang berpihak ya, karena saat jualan sekarang itu tidak bisa diprediksi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, kalau kita usaha nih dari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, itu bisa kita kira-kira atau kita prediksi. Contoh kecilnya ya teman-teman, pada saat hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, itu biasanya kita membuatkan adonan itu kan sedikit agak berkurang dibanding hari-hari setelah Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Minggu ya, yang kalau di Pulau Jawa sendiri bisa 2 kali lipat kan seperti itu. Nah, kalau di sini tidak bisa seperti itu untuk saat ini ya teman. Saya juga merasakan hal yang cenderung aneh ya dalam merintis usaha kali ini, karena saya membacanya teman-teman ya. Kayak kemarin ini contohnya, pada saat ini saya membuat konten ini adalah di hari Jumat, sedangkan di hari kemarin, hari Kamis, Rabu, Selasa, itu saya juga kurang paham ya. Artinya dalam 3 hari sebelum ini itu habis terus, dan pada saat hari ini juga saya membuat ditambahkan seperti itu. Jadi adonan kita tambah ternyata malah sisa. Nah, itu ya teman, yang aturannya kalau kita hitung secara prediksi hari ini itu akan lebih banyak lagi yang terjual, ataupun besok ya teman-teman, besoknya adalah hari Sabtu dan Minggu. Otomatis kalau secara prediksi kita sebagai pedagang kaki lima, terutama bolang-balik dan cakwe ini sudah sangat paham sekali ya bagaimana kan peningkatan aktivitas ya, peningkatan penjualan kita ketika hari Sabtu dan Minggu, apalagi Minggu. Tetapi saat ini itu tidak bisa seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya menanyakan beberapa pedagang ya teman-teman, bukan hanya pedagang jajanan seperti kita, tetapi jajan-jajan makanan pokok ya seperti nasi goreng dan lain-lain.
lain-lain. Saya menanyakan memang kalau di sini ya teman-teman, itu di awal bulan tahun-tahun ini, artinya dari Januari ke sini sampai ini bulan Oktober ya, memang penjualan itu tidak stabil, artinya tidak bisa kita prediksi ataupun perkiraan kita. Jadi ya lebih baik kita itu membuat yang kira-kira di bawah standarnya saja kan, seperti kan, daripada berisiko itu nanti sisa banyak, kita juga yang akan rugi kan, seperti itu. Nah, pada dasarnya ketika usaha seperti sekarang ini teman-teman ya, ketika kita merintis awal itu memang kita lebih hati-hati lagi ya. Terutama ya bagi teman-teman yang ingin merintis di bulan-bulan sekarang, menurut saya itu kurang tepat ya, karena resikonya akan lebih besar lagi. Tapi kalau kita pertimbangkan lagi, kalau kita memang tidak ada kerjaan, lebih baik merintis dari sekarang. Karena kalau kita merintis dari sekarang, tahu sakitnya ya, tahu bagaimana kita cara prosesnya itu yang ya sangat berjibaku sekali gitu kan, penuh tantangan, penuh menguras energi ya, penuh kesabaran, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tahu bagaimana proses yang sebenarnya itu kalau teman-teman tidak ada kerja. Tapi kalau teman-teman saat ini masih ada pekerjaan lain seperti jadi karyawan atau lain-lain, ingin usaha saat ini, lebih baik menurut saya itu jangan dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, kali ini setelah kita membahas tentang bagaimana progres saat ini dan bagaimana kalau secara pendapatan ya, secara pendapatan saat ini, mungkin kalau bagi teman-teman yang sudah mapan ya, artinya yang membuat adonan lebih dari 10, 15, 20 kilo, otomatis itu kan lumayan ya pendapatan. Nah, seperti kita, kalau kita membuat adonan di bawah 10 kilo, nah itu kan tergantung harga juga ya teman. Kalau di luar Jawa kita membuat 10 kilo itu masih lumayan teman-teman. Mungkin kalau di teman-teman yang di daerah Jawa itu sedikit karena harga ya teman. Otomatis kalau di Jawa itu masih banyak harga jual ya, mungkin 700, ada yang 500 per piece-nya ya, per bijinya. Ada juga yang sudah 1000 teman-teman. Nah, kalau di luar Jawa seperti ini, kalau kita berjualan dengan harga 500 ataupun 700 itu rugi. Minim lah adalah 1000. Nah, jadi perbedaan ya teman-teman. Jadi dari kalkulasinya setiap sekilo ataupun 1000, kalau kita usaha di sini itu ya masih lumayan lah, artinya dibanding teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Jawa tuh kalau tidak membuat banyak, otomatis kan kita rugi waktu, rugi tenaga kan, seperti itu. Makanya tidak heran ya kalau di Pulau Jawa itu banyak teman-teman kita yang usaha di sana itu membuatnya banyak teman-teman. Artinya mereka bisa lebih dari 10 kilo, bahkan ada yang 1 sak atau 25 kilo itu dalam kurun waktu 1 hari. Nah, untuk peminat sendiri ya teman-teman, saya membuat YouTube ini teman-teman memang telat ya. Telatnya dulu, kenapa tidak dari dulu sewaktu saya awal-awal usaha, karena dulu tuh prinsip saya itu malas untuk berbagi, kita masih merahasiakan sesuatu. Tetapi kan sekarang di era digital ini semua serba terbuka ya, termasuk resep-resep yang kita miliki. Walaupun saya dulu awalnya belajar secara manual gitu kan dari orang lain. Nah, untuk membuka itu pada saat itu bukan tidak kepikiran, cuma masih sungkan dan khawatir kalau kenapa. Nah, setelah baru-baru ini dalam kurun waktu 2 tahun ini ya teman, saya membuat konten, baru sadar oh ya, kenapa saya juga tidak dari dulu berbagi ilmu seperti ini. Dan ternyata sambutan dari beberapa orang, walaupun memang kalau konten saya itu kan tidak secara umum ya, ini hanya secara spesifikasi, jadi hanya orang-orang tertentu yang mau berkunjung ke channel saya itu membahas tentang odading ataupun cakwe. Karena kadang-kadang orang itu mencari yang lebih detail lagi, sedangkan setiap konten itu kadang-kadang banyak kekurangan, termasuk saya juga ya. Mungkin bisa teman-teman mencari acuan juga yang lain. Nah, tapi dari sambutan ketika saya membuat konten selama 2 tahun ini ya teman, orang-orang yang ingin merintis usaha odading dan cakwe ini, menurut saya ya lumayan kan. Dulu waktu awal-awal setahun pertama itu memang banyak yang menghubungi saya gitu kan, jadi baik itu lewat Facebook, lewat YouTube ini sendiri, bahkan lewat WhatsApp seperti itu banyak yang menghubungi, mereka ingin belajar dan antusias untuk usaha tentang roti goreng ataupun bolang-baling ini dan cakwe ya teman. Nah, sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Bahkan beberapa orang itu sempat ketemu dengan saya, subscriber itu ya teman, ketemu dengan saya, mereka usaha langsung dan alhamdulillah mereka juga bisa usaha itu kan. Ya itu semua butuh kerja keras ya teman-teman. Karena kalau di usaha bolang-baling dan cakwe ini tidak mudah melakukannya ya. Harus kita itu jeli, harus sabar, harus ulat kan, seperti itu. Karena memang
belajar ngadon ya, terutama buat ngadon itu tidak mudah. Walaupun teman-teman kadang sudah belajar membuat, contohnya membuat donat, roti goreng yang isi-isi itu seperti itu. Dan ketika membuat odading ataupun bolak-balik ternyata agak sedikit kerepotan, agak sedikit kesulitan ya, sehingga memang ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi ya ketika teman-teman beberapa orang ya, beberapa teman-teman kita mereka berusaha keras, bahkan gagal membuat lagi gagal, itu terus saja, dan akhirnya mereka sambil usaha sambil berjalan, dan alhamdulillah mereka berhasil ya teman-teman. Nah, itu satu pembelajaran bagi kita ya teman. Ketika itu saya membuat konten, saya berikan kepada teman-teman semua, walaupun masih banyak segala kekurangannya ya, kita maklumi ya teman-teman, namanya saya juga semampu saya untuk memberikan pengalaman ini pada teman-teman semua. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita pada kesempatan kali ini bagaimana kondisi kita yang ada di lapangan ketika saat ini merintis. Oke teman-teman, support terus ya channel saya, dan terima kasih banyak yang selalu hadir ya, selalu hadir dan selalu memberikan saran buat saya ke depannya agar lebih baik. Oke, thank you, kita berjumpa lagi di kesempatan dan tayangan-tayangan berikutnya.